Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aql wa rafa'a sya'nahu bil fikri wa tadabbur wa ja'ala al aqla sabilan ila al iman wa dalilan ala wujudir rahman. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat terbesar setelah iman, yaitu akal. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pendidik umat yang membawa cahaya wahyu sekaligus kan menanamkan budaya berfikir di dalam masyarakat jahiliyah. Ayyuhal ikhwah, Islam bukan hanya agama wahyu, tapi juga agama akal dan argumentasi. Al-Quran tidak menuntut manusia untuk beriman secara buta, melainkan menyuruh mereka untuk menggunakan akal, merenung dan menganalisis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun." Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang berfikir. Suratul Nahl ayat 12. Ayat ini dan lebih dari 40 ayat lainnya mengkaitkan akal dengan iman dan pemahaman terhadap ayat-ayat kauniyah maupun syar'iyyah. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Al-Aql wa Din fi Fahmil Islam menegaskan Al-Aqlus Salim la yata'arad ma'ad-dinis sahih bal yukammiluhu wa yuwajjihuhu. Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan agama yang benar, justru saling melengkapi dan mengarahkan satu sama lainnya. Inilah prinsip Islam, bahwasanya iman haruslah disertai pemikiran dan pemikiran haruslah berpijak pada wahyu. Islam bukan agama dogma yang membabi buta, tapi jalan hidup yang berdiri di atas landasan wahyu dan logika. Ayyuhal ikhwah, Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Al-aqlu asasuddin wa la yatasawwar imanun bila aqlin." Akal adalah pondasi agama. Tidak dapat dibayangkan adanya iman tanpa adanya akal. Inilah sebabnya mengapa para ulama membedakan antara taqlid atau ikut-ikutan tanpa pemahaman dan i'tiqad, keyakinan yang berlandaskan ilmu. Dalam Islam, iman yang benar haruslah tumbuh dari pemahaman, bukan sekadar warisan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirul Munir menyebutkan bahwa al-Islamu yad'u ila tafkir wal jihad wa yuharrimul jumud wa taqlidil a'ma. Islam mendorong berfikir dan berijtihad dan mengharamkan kebekuan serta taklid buta. Artinya, membekukan akal dan melarang berfikir kritis di dalam beragama adalah bentuk penyimpangan dari semangat Islam itu sendiri. Ayyuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu dawaan. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Ada yang mengetahuinya dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahawa ilmu pengetahuan dan research adalah bagian daripada jalan Islam. Rasulullah tidak hanya mengandalkan wahyu saja, tapi juga menghargai pengetahuan empiris dan pengalaman akal manusia. Ayo ikhwah, kita hidup di era informasi dan sains. Justru di masa ini umat Islam dituntut kembali kepada kekuatan akal dan ilmu, bukan malah mundur kepada fanatisme tak beralasan. Banyak problem umat muncul karena pemutusan hubungan antara wahyu dan rasio. Akibatnya muncul kelompok ekstrim, pemahaman tekstual yang kaku, bahkan penolakan terhadap sains atas nama agama. Dr. Toha Jabir Al-Alwani, seorang pemikir besar kontemporer, menyatakan, "La yumkin li'aqliyatin jamidatin an tafham dinan hayyan mutajaddidan lil iskal Islam." Akal yang beku tidak akan mampu memahami agama yang hidup dan dinamis seperti Islam ini. Maka marilah kita hidupkan kembali budaya ijtihad, dialog dan keterbukaan ilmiah. Mari bangun generasi yang beragama secara rasional dan berfikir secara spiritual. Akal adalah amanah. Ia harus diberdayakan, bukan dibungkam. Jangan sampai kita menjadi umat yang sekadar mewarisi agama tapi tidak menghayatinya secara sadar. Marilah kita jadikan akal sebagai kendaraan menuju cahaya wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Surah
Taha ayat 114. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mencintai ilmu, menggunakan akal secara benar, dan menjadikan iman kita berlandaskan pemahaman yang kokoh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.